Halo sahabat-sahabat kelas 5, jumpa lagi bersama Pak Teddy di sini. Ya, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang IPA, yaitu kita akan belajar tentang peredaran darah, di mana peredaran darah dalam tubuh kita itu bisa bergerak karena jantung. Ya, minggu kemarin kita sudah menyimak video tentang bagaimana proses alur peredaran darah, lalu juga ada sedikit latihan tentang istilah-istilah, mungkin nama-nama di dalam peredaran darah kita. Nah, anak-anak, minggu yang lalu kita sudah ketahui bahwa jantung kita ya terletak di sini di rongga dada, ya di bawah paru-paru, ya tepatnya agak mungkin miring sedikit, ya tidak terlalu tengah. Nah, jantung ini berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, kemana saja, sampai ke ujung tangan, ya sampai ke ujung tangan, ya balik lagi darah masuk lagi ke jantung. Apalagi yang kepala kita juga, kepala kita lalu kembali ke jantung. Lalu bagaimana yang ke paru-paru juga, ya ke paru-paru kita juga balik lagi ke jantung. Nah, di sini fungsi dari jantung. Lalu di dalam darah terdapat oksigen dan zat makanan yang diperlukan metabolisme tubuh. Nah, maka fungsinya, nah di sini darah itu yang dipompa, itu ternyata darah itu membawa salah satunya adalah zat makanan, ya berarti sebagai alat transportasi. Lalu berikutnya untuk metabolisme. Nah, kemarin minggu yang lalu pernah mendengar juga kata metabolisme. Metabolisme itu adalah segala proses pembentukan dan penguraian zat di dalam tubuh. Mungkin tadinya kita makan nasi, makan sayur, makan apa, mungkin diuraikan di dalam tubuh kita, mungkin melalui lambung, usus halus, lalu mungkin ada sebagian juga yang terbuang melalui usus besar dan menjadi feses, ya, atau kita mungkin namanya, kalau dulu pernah kita cerita, siapa yang BAB-nya lancar, siapa yang tidak. Nah, maka itulah mungkin salah satu dari hasil metabolisme di dalam tubuh. Lalu berikutnya, mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh itu disebut sistem peredaran darah. Nah, nanti kita lihat ya seperti apa sistem peredaran darah. Ada sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Maksud kecil dan besar itu apa? Kalau kecil itu jaraknya mungkin pendek, hanya dari jantung ke paru-paru, balik lagi ke jantung. Lalu kalau peredaran darah besar itu dari jantung ke seluruh tubuh sampai ke ujung kaki, ujung tangan, ujung kepala, kembali ke jantung. Lalu berikutnya, untuk sistem peredaran darah manusia itu tersusun dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Jadi kalau ada jantung, jantung itu mungkin seperti kalau di dalam mobil itu ada mesinnya. Lalu kalau pembuluh darah itu seperti selang, ya selangnya untuk membungkus mengalirkan darah. Lalu ada darah. Nah, darah kalau pembuluhnya tidak ada, nanti darahnya mengalirnya melalui apa? Ya seperti air dalam selang. Nah, lalu selang ini, pembuluh darah ini, selang ini, darah kita kan membawa makanan. Selama umur kita, usia kita, kenapa sampai dewasa itu banyak sekali tantangan, tergantung apa yang kita makan. Ada yang mungkin disebut tekanan darah tinggi, mungkin pernah mendengar ada orang yang mungkin tekanan darah rendah, ada yang mungkin ada yang mungkin pernah mendengar orang yang cuci darah dan segala macam mungkin. Nah, itu nanti kita pelajari lebih lanjut. Nah, kita pahami betul dari pembuluh darah ini apa yang dibawa oleh darah. Apakah makanan sehat, apakah selalu yang goreng-gorengan, ataukah berlemak, ataukah mengandung banyak vitamin, ya. Gitu. Nah, kita pelajari dulu untuk yang jantung. Nah, yang di catatan kalian kemarin itu tadi sudah kita simak bahwa jantung itu fungsinya adalah memompa darah. Nah, caranya itu ada yang disebut dengan kontraksi dan relaksasi. Tahu kontraksi? Ya, kontraksi itu ada mungkin di situ catatannya minggu kemarin ada menguncup dan mengembang. Jadi deg-deg, deg-deg. Nah, begitu dia mengembang itu disebut relaksasi. Nah, disebut dengan menguncup, dia akhirnya mengempes. Jadi hitungannya itu deg-deg, deg-deg. Nah, kalau kamu pegang mungkin aduh jantungan. Nah, ada kalau orang yang sudah berlari olahraga, kecepatan jantungnya itu berbeda dengan kalau misalnya sedang tidur atau mungkin sedang jalan biasa. Nah, itu. Lalu berikutnya, pembuluh darah itu terdiri dari ada 3 macam. Nanti sebenarnya banyak istilah-istilah, ya kelas 5, kelas 6, lalu SMP nanti kita pelajari lebih lanjut.
Nah, pembuluh darah di sini ada 3, yaitu ada arteri, kapiler, dan vena. Nah, di situ disebutkan arteri itu pembuluh yang dialiri darah dari jantung ke seluruh tubuh dan paru-paru. Berarti arteri ini pembuluh darah yang membawa darah apa? Bersih. Ya. Lalu pembuluh kapiler, yang kedua pembuluh yang dialiri darah dari sel-sel tubuh. Ya. Yang C, yang vena, pembuluh yang dialiri darah dari seluruh tubuh ke paru-paru menuju ke jantung. Bahwa vena itu berarti membawa darah kotor. Ya, itu. Ya, jelas sampai di sini. Ya. Lalu berikutnya kita akan lihat perbedaannya antara pembuluh darah arteri dan vena. Nah, sudah disebutkan. Kalau kalian lihat di tangan kalian di sini, ya mungkin ada yang seperti biru-biru ya. Sini. Lalu itu kelihatan ya dari kulit. Lalu itu yang mungkin salah satu yang disebut dengan pembuluh darah vena. Ya, tapi kalau arteri terletaknya di dalam bagian di dalam ya, tidak kelihatan. Maka kenapa kalau misalnya dokter ingin menyuntikan ya, menyuntikan apa vaksin atau apa, dilihat kenapa Pak kok sampai dalam. Nah, itu mencari arterinya di mana supaya nanti dipompa oleh jantung ya ke seluruh tubuh. Jadi vaksinnya atau imunnya itu menyebar gitu ya. Kalau disuntiknya di sini di mana di vena, maka nanti kembali lagi ke jantung ya, itu. Oke, berikutnya dinding pembuluhnya tebal katanya, arteri itu tebal ya. Lalu yang berikutnya aliran darahnya berasal dari jantung ya, tadi itu membawa darah yang bersih. Lalu denyutnya terasa seirama ya, dik 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 dik. Nah, kalau kamu pegang mungkin itu denyutnya terasa. Lalu berikutnya, yang vena itu terletak dekat permukaan tubuh. Tadi bisa lihat di sini ya, bisa dilihat di tangan, di kaki. Lalu ada yang kebiru-biruan tampaknya. Berikutnya, dinding pembuluhnya tipis dan tidak elastis. Tahu tidak elastis? Ada yang kalau orang yang sudah tua, yang di kakinya atau di tangannya itu kalau sudah biru-biru, itu sepertinya itu seperti yang tidak kembali gitu ya. Ada orang yang menyebutnya apa, penyakit varises atau apa gitu ya. Itu. Lalu aliran darah menuju ke jantung, tadi kembali ke jantung. Lalu denyutnya tidak terasa, enggak terasa walaupun ini di apa namanya di dekat permukaan tubuh, tapi tidak terasa. Justru yang terasa itu yang arteri. Itu berikutnya ada peredaran darah dalam tubuh kita. Itu ada tadi peredaran darah kecil dan darah besar. Nah, bisa dilihat peredaran darah kecil dari jantung, paru-paru ke jantung. Lalu peredaran darah besar dari jantung ke kapiler seluruh tubuh, kembali lagi ke jantung. Itu ya. Lalu berikutnya yang B itu adalah darah. Darah itu tersusun dari plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah tersusun dari air dan zat-zat yang terlarut ya, larut. Lalu sel-sel darah terdiri dari ada sel darah merah atau disebut eritrosit, ada sel darah putih atau yang disebut dengan leukosit, ada yang disebut dengan keping darah atau trombosit. Nah, ini banyak nanti kita pelajari. Siapa tahu di antara kalian salah satunya ingin menjadi apa, dokter atau yang mungkin spesialis, itu salah satunya ini mungkin mempelajari ini ya. Nah, fungsi darah tadi mengedarkan zat makanan, jadi sebagai alat transportasi. Makanan kita yang dari usus kita sudah diserap sari-sarinya dialirkan oleh darah ya. Lalu berikutnya mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Oh, sama, oksigen yang kita hirup dari paru-paru diangkut juga oleh darah. Makanya ada darah dari jantung ke paru-paru ya. Yang ketiga itu membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh. Nah, oleh sel darah putih. Ya, sangat penting ini ya. Yang keempat menutup luka oleh keping darah. Jadi keping-keping darah itu kalau kita terluka, kenapa bisa ada kering? Itu ditutupnya oleh keping darah ya. Berikutnya ini alur dari apa namanya tadi untuk proses peredaran darah. Nah, kita akan lihat prosesnya di sini dari mungkin di sini kita kenal ada 4 ruangan di jantung, ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan dan bilik kiri. Ya, prosesnya alurnya Pak, ini yang dari nomor 12 lalu ke bawah ke nomor 7, kembali lagi ke jantung, ini ke seluruh tubuh. Sama dengan yang nomor 7 itu sama dengan yang ke nomor 9 ke kepala. Nah, ini peredaran darah besar. Tapi peredaran darah kecil itu yang ini, yang ke paru-paru, yang melewati nomor 8. Ya, nomor 8 itu paru-paru. Nah, ini dari nomor 1, 10, 8, 11 kembali ke nomor 2. Itu peredaran darah kecil. Kalau ini peredaran darah besar. Ya, yang nomor 9 ini juga sama peredaran darah besar. Oke, sampai di sini
Mungkin yang mau bertanya ataupun apa, nanti boleh ke Pak Teddy pribadi, ataupun mungkin kalian bisa cari informasi lain atau sumber lain. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Masih banyak sumber lain. Mudah-mudahan kalian bisa belajar mandiri dari buku, mungkin dari media lain. Ya, dengan catatan ada pendampingan orang tua. Terima kasih. Selamat siang.